Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Edisi cerita misteri kali ini berkisah tentang anak-anak pendaki gunung, di mana saat mendaki, anak-anak remaja ini mengalami kejadian-kejadian ganjil. Seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Perjalanan Horor di Gunung Sibuatan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zakia Hasanah Siregar. Saya berasal dari kota Medan dan saya mau menceritakan pengalaman saya dan teman-teman saya waktu kami mendaki ke puncak Sibuatan yang ketinggiannya 2457 mdpl lewat jalur Pancur Batu pada tanggal 22 Desember 2019. Sebelumnya perkenalkan, nama teman-teman saya yang pertama itu ada Yuda Ilham Ramadan, Taufik Rizal Harahap, Adi Nurul, Fadilah Desi Rapina Sinaga, Zakia Hasanah Siregar, Salomo Kalvin Saragi, Lestri Yosa, Damanik, Abdul Hasis Tambunan, dan Zulhaji Asraf. Jadi kami mendaki itu jumlahnya 9 orang. Awalnya kenapa kami mendaki itu, bermula ada salah satu teman saya yang bernama Yuda mau ulang tahun. Jadi rencananya dia mau ulang tahunnya itu dirayakan di atas puncak. Dan karena kami satu kelas, juga sama-sama anak mendaki, Yuda pun ngajak saya buat mendaki ke Sibuatan pas di hari ulang tahunnya. Dan saya pun langsung ajak teman-teman yang mau ikut ke Sibuatan. Awalnya banyak yang mau ikut, cuma karena memang cuaca di bulan itu lagi nggak bagus, jadi mereka nggak jadi ikut. Dan Sibuatan adalah puncak tertinggi di Sumatera Utara. Banyak orang nyebut itu gunung, padahal menurut saya sih enggak. Jadi pada waktu itu kami 9 orang tidak bisa pergi pas di hari ulang tahunnya Yuda. Dikarenakan di hari itu kami kuliah, jadinya kami pergi di hari Jumat sore setelah pulang kuliah. Sebelum kami pergi, kami pun mempersiapkan semuanya dengan detail, karena yang baru ke Sibuatan itu baru saya dan Yuda. Sebenarnya saya tak yakin dengan pendakian ini, karena cuaca yang gak mendukung, dan waktu itu kaki saya sakit. Tapi karena saya melihat semangat sahabat-sahabat, saya jadi semangat. Di sini itu, Desi, Nurul, Salomo, dan Zulhaji, itu pendakian pertama mereka. Dan saya mau ngasih tahu juga, jadi saya, Ocha, dan si Zul, itu agak sensitif dengan hal mistis. Lalu tibalah hari Kamis, di mana kami udah hampir siap mempersiapkan semuanya. Kami packing itu di kontrakan Nurul, mulai dari masak, nyimpan barang-barang, dan lain-lain. Dan malam itu, kami yang cewek pun tidur di tempat Nurul, biar besok enakan kalau mau pergi. Tapi kami kuliah dulu di hari Jumatnya. Setelah kami pulang kuliah, kami pun belanja lagi, karena kami takut kekurangan waktu di sana. Setelah semuanya udah siap, dan packing juga udah siap. Oh ya, di sini kami ngaret. Aturannya kami kan perginya sore, jadi malam jam 9 lewat gitu. Awalnya kami udah mau batalin pergi hari itu, karena udah kemalaman dan kami takut nggak ada kendaraan yang menuju ke sana. Nggak lama lah kami nunggu, sekitar 30 menit kami pun dapat kendaraan yang menuju ke sana. Di sini belum ada keganjilan dan masih baik-baik saja. Nggak lama sekitar jam 12 gitu, sampailah kami di pom bensin dan kami pun turun di situ. Karena kendaraan yang tadi itu tujuannya udah beda dan di sini pun dimulai keganjilan itu. Jadi tiba-tiba pas kami turun, ada anak laki-laki yang juga turun dari bis itu, dan dia itu sendirian. Kami pun heran dan penasaran, dia mau kemana kok sendirian? Jadi teman saya Ocha bertanya sama dia, "Kau mau kemana, Dek? Kok sendiri?" Dan dia pun jawab, "Mau ke Sibuatan, Kak." Terkejutlah kami semua, berani kali dia ke Sibuatan sendiri. Dan saya pun nanya, nama dia siapa? Terus dia jawab namanya itu Denny. Dan karena malam itu udah dingin juga, kami pun gak mau basa-basi. Kami langsung ngajak dia buat gabung, karena kami kasihan. Jadi di bawah pom bensin itu ada tempat peristirahatan bagi wisatawan yang mau istirahat, kayak mau sholat, buang air kecil, dan lain-lain. Pas kami udah nyampe bawah, kami langsung istirahat dan melakukan sholat. Di sini yang agama Islam itu Yuda, Zul, Kia, Nurul, dan Aziz. Sembari mereka nunggu kami sholat, mereka pun istirahat di tempat itu.
Kemarin banyak sekali pendaki-pendaki lain yang lagi istirahat. Setelah kami selesai sholat, mulailah kami semua ngajak ngobrol si Denny ini buat nanya kenapa dia bisa pergi sendiri. Saya pun nanya, mau ngapain dek kesibuatan? Kok sendiri? Mana temannya yang lain? Yang lain udah pada duluan kak, saya ditinggal. Jadi saya langsung nyusul mereka aja. Katanya mereka nunggu di base camp. Jawab Denny, dan saya pun udah gak mau nanya lagi. Karena menurut saya itu alasan yang udah logis kenapa dia sendiri di situ. Karena saya udah kelelahan, saya, Ocha, Nurul, Desi, Salomo melanjutkan tidur sampai nunggu waktu subuh. Baru kami langsung ke base camp. Dan si Denny waktu itu lanjut ceritanya sama teman-teman saya yang belum tidur. Dan jam 4 lewat kami pun bangun semua untuk siap-siap dan makan makanan ringan. Setelah waktu subuh tiba, ya, kami pun sholat dulu. Selesai sholat kami berniat untuk backpack. Sekarang kami udah 10 orang ditambah Denny. Setibanya kami di simpang Pancur Batu, kami pun turun dan berniat buat jalan untuk ke base camp. Karena kami nanti bakalan jalan jauh. Jadi kami memutuskan buat naik angkot untuk naik ke base camp. Sampainya kami di base camp, kami pun langsung istirahat, ngisi air, masak buat makan pagi, sembari nunggu yang lainnya. Saya pun dan teman saya Sul mengurus simaksi pendaftaran kami dan diperiksalah semua barang bawaan kami seperti biasa. Dan di sini cuma tasnya Denny yang gak diperiksa dan kami pun mulai curiga. Tapi dia di situ bilang kalau semua logistik itu ada di temannya karena mereka itu udah ngumpulin uang. Pas malam Denny kan bilang kalau teman-temannya itu nunggu dia di base camp. Pas kami nyampe base camp, saya pun nanya ke dia, "Dek, udah jumpa teman-temannya?" Terus dia jawab, "Kayaknya mereka udah naik duluan, Kak." Oh, ya udah, kami pun ngajak dia buat naik bareng. Karena kan kasihan juga si Denny ini, nggak bawa apa-apa kayak logistik. Nah, waktu kami istirahat, dia bilang ke Ocha, "Kak, boleh minjam HP kakak buat buka FB?" "Boleh, Dek." Jadi di situ itu si Denny sibuk main FB di HP Ocha sampai pada akhirnya kami berangkat. Sedikit mau kasih info, kalau di Sibuatan ini para pendaki nggak boleh naik kalau udah sore sama malam. Setelah kami udah selesai mengurus semuanya dan makan di jam 8, kami pun mulai pendakian. Jadi di sini saya dan Yuda agak sedikit resah karena kami berdua takut. Tapi saya tetap bilang ke Yuda, udah positif aja. Dari base camp ke pintu rimba itu hanyalah sekitar 20 menit gitu. Pemandangan di pinggir jalan-jalan itu sangat indah sekali. Yang di pinggir-pinggirannya ada kebun warga seperti kebun jeruk, sayur kol, cabai dan lain-lain. Jadi kalau di kebun itu ada pemiliknya, terkadang mereka itu membolehkan kita buat ngambil jeruknya. Lanjut cerita, jalanlah kami hingga sampai ke pintu rimba. Di situ saya dan Yuda langsung membuat formasi. Dan yang menjadi leader itu Denny, dilanjut sama Aziz, Salomo, Nurul, Desi, Ocha, Rijal, Kia, Sul, dan yang jadi sweeper itu Yuda. Sebelum kami jalan, di situ pun kami berdoa dulu. Setelah kami berdoa, kami pun lanjut perjalanan kami ke pos 1. Di sini kami masih aman aja, nggak terjadi apa-apa. Tibanya kami di pos 1, kami pun cuma istirahat sekitar 5 menit doang. Jadi kan Denny ini bawa papan nama gitu yang buat foto di atas, yang bacaannya itu, Allah mengetahui isi hati manusia. Yang bawa papan ini saya lupa. Setelah itu kami lanjutkan lagi perjalanan ke pos 2. Jadi jarak dari pos 1 dan 2 ini lumayan jauh. Pas kami udah di pertengahan jalan, kami teringat kalau kami ada bawa papan nama itu. Dan kami pun sibuk buat cariin itu. Ternyata papan nama itu ketinggalan. Ya, jadi mau gak mau, saya, Zul, dan Yuda kembali lagi ke bawah buat ngambil papan nama itu. Setelah kami kembali lagi, kami pun langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Waktu itu di sepanjang perjalanan memang lagi rame. Gak lama kami pun sampai di pos 2. Jadi di pos 2 inilah tempatnya para pendaki istirahat dan ada sumber air. Dan di pos 2 ini juga bisa ngecamp. Tapi gak mungkinlah ngecamp di pos 2 karena kan masih jauh lagi.
Jadi di pos 2 ini kami cuma ngambil air, setelah itu kami lanjutkan lagi perjalanan. Dari shelter 2 menuju shelter 3 lah hal aneh dimulai. Jalanan mulai nanjak ke atas dan licin. Di sini susunan barisan kami masih tetap sama, dan entah kenapa perasaan saya nggak enak, dan tas saya juga terasa berat. Ternyata teman saya si Zul sadar, dia pun langsung nggak mau ambil lama, dia langsung membaca ayat-ayat pendek. Setelah itu pun tiba-tiba cuaca langsung gelap, sepertinya mau hujan. Saya pun menyuruh Aziz buat manggil semuanya, agar tidak ada yang jalan duluan dan tetap bersama. Di situ udah pukul 10, tapi ternyata kami semua udah ngumpul. Tiba-tiba si Denny kata Ocha udah duluan ninggalin kami. Saya pun langsung nanya ke Ocha, "Denny mana, Cak?" Ocha pun jawab, "Nggak tahu, tapi kayaknya udah duluan dia ninggalin kami." Saya dan yang lainnya di situ agak sedikit marah sih, tapi coba tetap positif thinking aja. Mungkin dia mau cepat nyusul temannya yang di atas. Lanjutlah kami jalan ke shelter 3, dan di situ saya melihat semuanya udah kelelahan, apalagi Aziz. Karena karir dia paling besar, tapi kami tetap berjalan pelan-pelan, sampai tiba-tiba kami dikejutkan sama Denny yang tidur di pohon tumbang. Dia seketika muncul mengejutkan kami semua. Ya jelas kami kesal, lihat tingkah dia itu ya. Karena ini kan hutan, ngapain gitu dia bercanda. Tapi ya udahlah, kan yang penting dia itu nggak apa-apa. Dan dia gabung bersama kami lagi. Perjalanan kami ke shelter 3 itu makan waktu yang cukup lama menurut saya. Dan pundak saya masih berat juga, tapi saya nggak mau cerita ke yang lainnya. Karena saya takutnya nanti mereka nggak semangat lagi. Jadi di situ yang tahu cuma si Zul. Kami tetap jalan pelan-pelan, hingga akhirnya kami sampai di shelter 3. Di shelter 3 ini sudah ada pendaki lain yang lagi istirahat juga, tapi nggak lama mereka itu melanjutkan perjalanan. Kami pun masih istirahat. Tiba-tiba pas kami istirahat, muncullah burung yang warnanya hitam. Kami nggak tahu dari mana burung itu datang. Kalau saya lihat burung itu seperti burung jalak. Jadi kami di sini saling tatap, tapi kami nggak menghiraukan itu semua karena kami udah ngerasa capek. Nggak lama kami di shelter 3, kami pun merencanakan buat melanjutkan perjalanan. Karena cuaca pun sudah mulai gerimis, di situ juga udah jam 12 lewat. Di sini saya juga udah ngerasa nggak enak, karena dari shelter 2 ke 3 itu kok makan waktu sampai 2 jam lewat. Padahal waktu saya naik sebelumnya itu cuma 1 jam. Tapi ya udahlah, saya nggak mau pikir yang aneh-aneh. Kami pun melanjutkan perjalanan, dan sampai di tengah jalan ada teman kami si Salomo ini. Dia punya asam lambung, jadi dia harus makan tepat waktu. Kami pun berhenti dan nunggu Salomo makan, sekalian istirahat. Selesainya Salomo makan, kami langsung jalan menuju pos 4. Hujan pun kembali turun, dan jalannya itu sangat sulit buat dilewatin karena lumpur dan akarnya besar-besar. Dan di sini saya pun heran kan, kok lama jalan gak nyampe-nyampe sama pos bayangan dari pos 4. Tapi saya pun mengabaikan perasaan buruk itu. Kami pun tetap jalan meskipun saat itu hujan deras, dibarengi dengan tawa canda. Sebenarnya waktu perjalanan ke pos 2, ke pos 3, dan ke 4 itu yang alami hal ganjil itu bukan saya aja. Tapi waktu kami udah sampai rumah, baru kami cerita. Jadi yang pertama itu, Aziz, dia itu dari pos 2 ke pos 3 ke pos 4. Dia ngerasa tasnya itu berat banget, kayak bawa orang gitu. Makanya dia diam aja, dan sampai di pos 4, baru tas dia ringan. Ocha di pos 3 nampak orang yang badannya besar hitam. Sul juga nampak, dan mereka berdua itu juga nampak wanita cantik yang senyumnya itu licik. Saya tidak melihat itu semua, tapi saya hanya merasakannya. Salomo, Nurul, Desi, Yuda, dan Rijal hanya slow, karena mereka tidak bisa merasakan apa-apa. Kami pun melanjutkan perjalanan kami menuju ke pos 4. Di situ juga banyak pendaki yang melewatin kami. Dan pada akhirnya kami jalan terus sampai kami lapar. Dan kami singgah buat makan dulu sambil istirahat. Setelah kami istirahat, kami melanjutkan perjalanan kami.
Di situ kabut udah mulai muncul dikarenakan habis hujan yang deras sampai akhirnya gerimis. Tapi kami tetap jalan karena di daerah perjalanan pos 4 tidak ada area camp. Kemudian kami pun mengubah formasi yang dimana Yuda jadi leadernya, disambung sama Aziz, Salomo, Nurul, Desi, Ocha, Rijal, saya sendiri, Zul dan Denny jadi sweeper. Tak lama kami jalan, tiba-tiba saya, Zul, Rijal dan Denny di belakang karena kami mau foto-foto. Mereka pun kami suruh duluan dan nunggu kami di depan. Setelah kami foto, Rijal pun ngejar mereka di depan, tapi saya, Zul dan Denny pelan-pelan karena saya lihat dia udah pucat. Dan pada akhirnya kami berhenti sebentar. Disinilah hal aneh itu terulang lagi, di mana Denny ngomong ke saya, "Kak, aku mau turun." Terkejutlah saya dan Zul sampai kami berdua itu saling melirik sambil berdoa dalam hati. Saya pun dalam hati langsung berdoa, "Ya Allah, ada apa dengan anak ini? Dia datang tiba-tiba dan kami gak tahu siapa dia. Masa udah hampir sampai tujuan, dia malah mau turun?" Tapi saya tetap positive thinking. Saya pun nganggepin omongan si Denny tadi. "Kayaknya gak usah, Dedek. Ini udah jam berapa? Kayaknya gak mungkin kalau mau turun. Bahaya, Dek." Jadi posisinya itu kami udah jam 5 hampir jam 6. Di situ Zul pun juga gak setuju. Dan Zul pun nanya, "Kau mau ngapain turun?" "Tadi saya dapat pesan, Kak, dari abang saya. Ngecat dari FB kalau besok pagi mau ziarah." Di situ pun perasaan saya nggak enak dong. Dan yang ada di pikiran saya, kan si Denny ini nggak bawa HP. Apa iya dia tadi minjam HP Ocha? Tapi kayaknya sepanjang perjalanan kami nggak ada megang HP, kecuali foto. Lagian jaringan di hutan itu nggak ada. Lalu Zul kembali bertanya, "Yakin itu abangmu ngecat kau?" Aku pun mengajukan pertanyaan ke Denny, "Dek, pikirkanlah dulu kalau mau turun, soalnya bahaya." Si Denny pun menjawab, "Kalau enggak gini, Kak, saya ikut naik, tapi besok jam 4 kita turun saja. Maaf, Dek, kalau jam segitu kami nggak sanggup. Dan kami juga di sini masih banyak yang pemula." Lalu si Zul pun ikut ngomong, "Ya udah, kalau kau mau turun, aku minta nomor HP-mu ya. Dan kalau kau udah sampai, langsung telepon aku." Si Denny pun menyetujui itu, tapi sebelum turun dia minta uang sama si Zul buat ongkos katanya. Dan si Zul pun ngasih karena kasihan. Turunlah dia di jam yang hampir jam 6. Perasaan saya waktu itu campur aduk antara rasa khawatir dan takut. Pikiran saya nggak tahu lagi entah bagaimana. Apa iya dia itu penjahat yang lagi merencanakan sesuatu, atau orang bunian karena posisinya udah nggak ada lagi pendaki yang lewat. Soalnya udah jam segitu. Di situ saya bilang ke Zul, "Zul, ada yang nggak beres sama itu orang." Dan Zul pun cuma bilang, "Udah, ayo jalan cepat." Baru beberapa langkah saya jalan, saya dengar kayak Denny itu manggil saya seperti ini, "Kak Kia, ini jalannya kanan atau kiri?" Ketika saya mau noleh ke belakang, si Zul pun langsung malingkan kepala saya. Tapi saya dengar lagi kalau si Denny itu manggil saya, dan itu terjadi sampai 3 kali. Saya pun langsung nengok ke si Zul dong. Tapi di situ si Zul coba buat menenangkan saya, sambil kami baca ayat pendek, dan berdoa sambil kami berlari, sampai saya kesandung. Tapi untungnya nggak apa-apa. Nggak lama sampailah kami ke rombongan kami tadi, dan mereka pun mukanya sudah nggak enak ya. Karena kami ditunggu lama sekali. Di situ Ocha langsung nanya, "Denny mana?" Saya pun jawab, "Denny udah turun, Cak. Soalnya tadi kata dia dapat cat dari abangnya, disuruh pulang." "Lah, kok kalian kasih dia turun?" Aduh, gawat. Ya mau gimana lagi? Orang dianya maksa, Cak. Mungkin di sini Ocha udah ada firasat, tapi kami nggak mau ambil pusing sama si Denny ini. Kami pun lanjut jalan dengan urutan yang sama. Di sini si Zul yang jadi sweepernya. Gak lama kemudian kami sampai di bayangan simpulan angin, yaitu pos 4. Di situ kami istirahat sambil foto, saling bercanda dan tertawa.
Tapi nggak ada yang sadar kalau di situ udah pukul 6 lewat sedikit, dan hanya saya yang sadar. Dalam hati saya aturannya kami udah sampai dari tadi, tapi ya udahlah, saya tetap positive thinking aja. Sambil berdoa, ya Allah, selamatkanlah kami. Kami kesini nggak punya maksud lain. Kami hanya ingin menikmati keindahan alammu. Dan kami pun melanjutkan perjalanan kami. Hingga kemudian sampailah kami di pos 4 Simpulan Angin. Di situ kabutnya udah gelap sekali, karena udah hampir maghrib. Tadinya saya sama Yuda mau mendirikan tenda di situ, tapi ternyata nggak mungkin, karena becek dan penuh lumpur. Jadi lanjutlah kami jalan. Di sini saya dan Zul minta mereka buat duluan, karena saya merasa sesak, tapi saya nggak bilang ke mereka. Setelah mereka berjalan agak lama, saya pun berusaha dan jalan lagi, karena saya khawatir kalau kabutnya semakin tebal. Soalnya saya dan Zul hanya mengandalkan HP saja. Jalanlah kami berdua, dan di situ kami menemukan 2 simpangan. Saya bingung mau ke kanan atau ke kiri. Si Zul pun nanya, "Kia, kok diam? Kanan atau kiri?" Saya pun langsung jalan ke arah kiri, berharap itu jalan. Tapi kayaknya waktu saya kesini, nggak ada jalan sesempit ini. Saya pun mulai takut, tapi saya berusaha buat tenang. Dan pada akhirnya kami tembus ke bayangan pos 5. Saya pun lega akan hal itu. Di situ saya langsung terduduk sambil nangis. Si Zul pun heran kenapa aku nangis, tapi aku bilang nggak apa-apa Zul, capek aja. Padahal kami itu hampir nggak tahu di jalan mana. Kami pun istirahat sejenak di tengah hujan badai. Sampai akhirnya kami lanjut lagi, sampailah kami di pos 5 area camp. Kulihat sudah jam 7 lewat. Di situ kami langsung mendirikan tenda. Setelah kami mendirikan tenda, saya pun langsung nanya sama si Zul. "Zul, Denny udah ngabarin Zul." Tapi Zul cuma diam, berarti nggak ada. Setelah kami ganti baju, kami pun langsung istirahat. Waktu itu kami bawa 2 tenda, tapi nggak lama setelah itu, tiba-tiba Aziz pun hampir hipo. Aduh, paniklah kami semua. Tapi untungnya si Aziz cepat membaik. Malam itu kami nggak ada gangguan, kami istirahat dengan tenang. Waktu itu kami memutuskan buat naik ke pilar di jam 6. Jadi naik pilar dari pos 5 itu sekitar setengah jam gitu. Tapi kami nggak jadi naik karena teman kami ada yang nggak mau naik. Karena kami datang ke situ bareng-bareng, jadi kalau mau naik ya harus naik semua. Foto-fotolah kami dengan menikmati keindahan alam. Selesainya kami foto-foto, kami pun beres-beres sambil ada yang masak buat makan. Setelah kami sudah siap makan, kami pun berdoa dan pamit sama pendaki di situ yang belum turun. Di sini masih sama Yuda, masih jadi leader, dan Zul yang jadi sweeper. Dari pos 5 ke 4 kami masih baik-baik saja. Dari pos 4 ke pos 3 kami tukar posisi. Zul yang jadi leader, dilanjut sama Desi, Ocha, Salomo, saya, Nurul, Aziz, Rijal, dan Yuda. Jalanlah kami, sampai pada akhirnya kami agak berjarak sama, Salomo, Ocha, Desi, sama Zul. Tiba-tiba saja Zul memanggil kami, kalau Ocha itu udah gak ngikutin dia lagi, dan nanya apa Ocha dan Desi ikut sama kami. Terkejutlah saya, kemana mereka berdua. Sampai akhirnya saya langsung ngomong sama Rijal dan Yuda buat cari mereka berdua. Karena kami semua udah kelelahan, jadi kami pun istirahat sembari menunggu Rijal dan Yuda buat nyari Ocha dan Desi. Gak lama kemudian, datanglah Rijal, Yuda, Ocha, sama Desi. Kami pun gak nanya panjang lebar, mereka nyasar di mana, karena kami juga udah capek. Ya udah, kami langsung bergegas buat jalan. Di sini formasi diubah lagi. Saya yang jadi leader dan Yuda yang jadi sweepernya. Sepanjang perjalanan kami pun hening, gak ada yang namanya ngobrol, apalagi bercanda. Sampai tibalah kami di pos 3, kembali kami istirahat, sambil ngobrol dan bercanda. Tapi ada yang aneh pas kami asik ngobrol. Tiba-tiba burung hitam itu datang lagi. Kami pun heran, kenapa burung hitam ini selalu di pos 3? Gak mau ambil pusing, kami pun cepat-cepat bergegas buat jalan lagi. Dengan posisi yang sangat capek dan hujan rintik-rintik.
Lama kami berjalan, sampailah kami di pos 2. Kembali di sini kami istirahat sekalian bersih-bersih. Tapi kami nggak lama di sini karena cuaca yang nggak bagus dan hari udah semakin gelap. Kami pun terus melanjutkan perjalanan kami. Tetap saya yang jadi sweepernya. Di sini saya sempat ragu dan mau tukar posisi sama teman saya. Cuma ya udahlah, tinggal dekat lagi. Akhirnya nggak jadi, saya digantikan teman saya. Kembali kami berjalan dengan posisi yang masih diam, nggak ada satupun yang ngobrol karena posisi yang sangat capek. Tiba-tiba saya, Nurul, Desi, Ocha, dan Salomo sampai duluan di pos 1. Kemudian kami memutuskan untuk kembali beristirahat sambil nunggu yang lain. Tapi saya sempat kaget, kenapa mereka bisa ketinggalan jauh? Padahal kami jalannya lambat. Ya udah, kami tunggu mereka sekitar 15 menit. Di situ kami agak kesel kan sama mereka karena lama sekali. Sedangkan posisinya udah capek sama udah mau maghrib. Nggak lama datanglah mereka. Kemudian kami langsung melanjutkan perjalanan lagi. Dan masih saya yang menjadi leader. Sampai pada akhirnya tiba-tiba pandangan saya jadi buyar. Dan tiba-tiba saya melihat jalannya bercabang 3. Dan yang anehnya lagi, kami nggak ada yang sadar. Untung di situ ada sumber air karena kami udah kehausan. Selesainya kami minum, perasaan kami jadi nggak enak. Dari 3 cabang itu nggak ada yang menandakan adanya jalan buat ke pintu rimba. Jadi ada teman saya yang langsung narik saya, dan yang lainnya lari ke arah jalan yang awalnya di situ kami buat nenangin diri. Baru sebentar berjalan, nggak lama sampailah kami ke pos rimba. Rasa lega, senang bercampur aduk semuanya. Akhirnya kami sampai dengan selamat. Di situ pun kami langsung bergegas cepat-cepat buat ke pos registrasi buat istirahat. Oh ya, kami nyampe ke pos rimba itu maghrib. Tibanya kami di pos rimba, ada yang bikin kami terkejut. Tiba-tiba si Denny ini masih ada di pos rimba. Kami yang tadinya ketawa-ketawa, bercanda, jadi diam. Karena melihat kaki tangan Denny dipenuhin sama luka. Kami langsung nanya sama tukang regis, si Denny ini kenapa? Dan si abang-abang tukang regis ini menjelaskan kalau si Denny ini ditemuin di dekat jurang dekat batu gitu, nggak sadarkan diri. Terus Denny-nya cerita ke kami kalau dia itu disasarin sampai dia masuk ke arah jurang yang nggak terlalu dalam. Dia udah berusaha buat nyari jalan, tapi tetap aja diputar-putarin di situ-situ aja. Ya udahlah, karena kami udah capek sekali. Sebagian dari kami bersih-bersih dan si Denny-nya pun diantarkan pulang ke Medan. Setelah kami bersih-bersih, kami pun pamit sama pendaki lainnya buat pulang. Tapi ada yang mengganjal, perasaan saya nggak enak. Punggung saya terasa berat dan menggigil sekali. Dan akhirnya saya dan teman-teman singgah dulu ke tempat makan, mungkin karena lapar. Makanlah kami sama mesan air hangat, tapi saya tetap menggigil. Sampai saya memakai jaket teman, jadi berdobel-dobel makainya. Karena takut keadaanku semakin buruk, kami semuanya pun pulang naik kendaraan yang menuju ke Medan. Saya tetap kedinginan dan menggigil. Yang lainnya pada tidur di mobil itu. Nah, waktu itu kan saya duduk di dekat jendela. Saya nggak sengaja noleh ke samping. Di situ saya melihat perempuan cantik sekali. Mau jerit nggak mungkin, takut ngeganggu yang lain. Jadi saya paksakan buat tidur, sampai saya ketiduran. Dan akhirnya kami sampai Medan di jam 12. Karena posisinya kami nyampe jam segitu, ya udahlah. Mau nggak mau kami nginap dulu di kontrakan teman saya sampai nunggu besok pagi. Pesan saya kalau mau naik gunung itu harus mempunyai niat yang baik, jangan sombong, jangan ceroboh, dan yang paling penting harus tetap bersama. Jangan ambil sesuatu kecuali gambar, jangan meninggalkan sesuatu kecuali jejak, dan yang terakhir, jangan bunuh sesuatu kecuali waktu. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.